ibu bapak bertanya ya, ini anaknya tadi dibilangnya ADHD tapi kok duduk mantep? Ya, ada nggak yang bertanya seperti itu? Ada ya. Kan setahu kita biasanya ADHD itu anaknya nggak bisa mantep, ya kan? Duduk sebentar, udah kemana lagi? Belum selesai ngerjain satu, udah ngambil mainan yang lain lagi. Nah, jadi memang semuanya itu tergantung kondisi anak-anak. Ada nggak sih Bu anak-anak seperti itu yang di PLA? Banyak. Saya kayaknya turun ya, izin terlalu tinggi. Jadi apa namanya? Yovin ini, pelan saya, oke. Jadi Yovin ini termasuk anak yang ketika kita arahkan dia sudah bisa, gitu. Jadi kalau di PLA itu kita kan ada dua macam ruangan terapi. Kalau saya di terapi perilaku memang layout ruangannya itu kecil, batas, dia bisa duduk mantap, bisa dibilang kalau selama 45 terapi dia bisa duduk 30 sampai 35 menit ketika dia bisa mengerjakan media yang dia suka. Tapi ketika dia berada di ruangan sensori integrasi di mana ruangan itu luas, mungkin bagi ibu-ibu yang udah pernah kunjungan ke PLA tahu ya, ruangan sensori integrasi itu luas, kemudian banyak media permainan di situ, misalnya bola, ada lagi ayunan, ada lagi perosotan. Nah, Yovin dengan kondisi ruangan seperti itu, di mana ada stimulus media-media yang terlihat nyata, dia memang masih memiliki butuh diarah ayunan ke kolam bola gitu. Jadi kalau saya pribadi sih memberikan keterapi sama Yovin, jadi saya selang-seling. Balik lagi ke variasi strategi yang dijelaskan oleh narasumber kita. Kenapa saya berikan variasi tempat keterapian? Karena di ruangan kecil dia sudah bisa diarahkan, bisa dilihat tadi dia bisa mengerjakan media dari awal sampai akhir dengan arahan, meskipun kontak matanya masih butuh distimulus lagi. Tapi itu ruangan sensori integrasi, tapi tetap dengan komitmen, karena Yovin sudah berkomunikasi dua arah, sudah bisa diajak bernegosiasi. Jadi saya bilang, Yovin boleh main, ibu kasih waktu 5 menit, saya tunjukkan jam. Jadi kalau jarum panjangnya misalnya dari 12 ke 1, ketika jarum panjang ini udah ke angka 1, nanti ibu panggil Yovin, kita belajar ya. Nah, karena dia sudah bisa bernegosiasi, dia bilang, oke, saya kasih dia waktu untuk main 5 menit, saya panggil, kita duduk dulu ya, duduk belajar. Nah, rentan waktunya berapa lama? Dulu waktu awal-awal rentan waktu dia untuk duduk mantap itu kurang dari 5 menit di ruangan yang besar. Setelah kurang lebih 7 bulanan ya, 7 bulan 8 bulan terapian, alhamdulillah sekarang dia udah bisa tembus 10 menit dengan kondisi ruangan yang besar. Ya, kita balik lagi ke negosiasi dengan dia. Apakah bisa langsung dikasih target 10 menit? Enggak. Jadi awalnya 5 menit dulu, kemudian saya rasa dia udah tidak ada distract lagi, saya naikin jadi 6 menit, 7 menit, dan sekarang sudah di 10 sampai 12 menit, kurang lebih seperti itu. Tuh, jadi bukan berarti dia kemana-mana. Kenapa tadi di atas dia bisa duduk mantap Bu, padahal kan ruangannya gede. Dia sebenarnya bisa aja nge-explore, dia turun naik, karena ini fungsi tabletopnya makanya ngelingkar di perut anaknya. Jadi ruang gerak anak terbatas sehingga dia bisa lebih mudah kita arahkan untuk fokus. Seperti itu. Mungkin ada dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin praktek. Ayo, yang terutama yang ibu-ibu yang udah pernah ikut yang bulan Juli lalu, ada kan yang udah pernah ikut? Kalau yang kemarin